Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, "Innad dina indallahi al-Islam." Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna astaqal hadits kitabullah wa li hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Alhamdulillah, yakni bisa bersua, berjumpa, bersilaturahim, berthalabul ilmi di Masjid Geria Karawaci ya, Baitur Rahim ya. Baitur Rahman ahlan ya, baik, jazakallahu khair barakallahu fiik. Ini kurang lebih pertemuan yang ketiga ya, Al-Fakir di sini. Pertemuan yang ketiga. Kebetulan ini karena badalin Ustadz Hanafi Hussein. Ya, yang biasanya beliau ngisi kitab Adabul Mufrad. Ya, Ustadz Hanafi Hussein. Ya, dapat amanah badal ya Al-Fakir di sini. Baik. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya dari kitab Nasihatul Muslimin wa Tadhkiratul Mu'minin fi Fadailil Jihad wa Karamatil Mujahidin. Baik. Ini safnya kayaknya lega banget ya. Baik, bahasa ya. Insyaallah terdengar semua ya. Baik, alhamdulillah. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sehat ya. Semoga senantiasa sehat, semangat dan juga taat ya. Diiringi dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya, insyaallah. Baik, masuk pasal pertama, kita sudah bahas perihal masalah muqaddimah maupun seluk-beluk sedikit lah selayang pandang kulitnya ini, atau sepak terjang dari sang mu'alif kitab. Siapa itu? Syekh Abdul Somad Al-Falimbani rahimahullah wa ta'ala. Ya, dan juga bagaimana apa yang dimaksud dengan laqab maupun kunyah. Ya, siapa itu sosok Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, siapa guru-gurunya maupun siapa murid-muridnya. Ya, ini ulama Nusantara Pak. Ya, ini ulama Nusantara. Al-Falimbani bin Palembang, dari Palembang, ya, Sumatera. Masuk kepada pasal pertama, ya, wabi sanadikum al-muttasil ila musannif hadzal kitab, ya, al-faqih al-alim Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah taala wa nafa'allahu bi ulumihi wa bi ulumikum. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma khtu alaina khutul arifin bi hikmatik wa anshur alaina rahmatak wa dzkurna manasina ya zal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fil dhairni amin. Qala rahimahullah taala al-faslul awwal. Di pasal pertama, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani menjelaskan bahwasanya tentang kemuliaan, kehormatan, keistimewaan, kespesialan perihal jihad dan juga orang yang berjihad. Ya, aspeknya apa nih? Kital kah? Perang kah? Oh, tidak semua. Nanti kita bahas. Judulnya adalah Fadlil Jihad fi sabilillah wal hatti alaihi. Yakni keutamaan jihad di jalan Allah dan segala sesuatu yang mendorong atau menstimulus ya, terhadap aspek jihad tersebut. Atau instrumen yang mendorong, instrumen yang mensupport. Yang untuk apa? Hadir terrealisasi aktivitas ibadah amal soleh jihad. Ya, bagaimana? Ya, kita coba baca. I'lamu ya ikhwanil muslimin al-mu'minin. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku orang-orang muslim, saudara-saudaraku wahai orang-orang mukmin. Ya, apakah Allah, sungguhnya Allah telah menetapkan bagi kita wa iyyakum ya fi fi'l ta'at wal ibadat. Ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan juga berserta Rasul sallallahu alaihi wasallam itu telah memerintahkan, telah memberikan guidance kepada kita supaya ada manual book dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka ibadah. Hanya saja ketika kita bicara masalah taat wal ibadat,
ketaatan-ketaatan dan ibadah-ibadah, banyak masyarakat di luar sana, mohon maaf, banyak kaum muslimin di luar sana, ya, memandang aspek ibadah, aspek ketaatan, aspek ketundukan kepada Allah dan Rasulnya hanya sebatas aspek yang sifatnya vertikal saja. Maksudnya apa? Contoh misalkan hanya sebatas sholat, atau hanya sebatas aspek yang ada di tempat ibadah, masjid, musola. Hanya sebatas puasa, hanya sebatas zakat. Tidak. Betul, itu adalah salah satu ya dari ajaran Islam, salah satu dari ibadah, salah satu dari instrumen ya apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Tapi bukan hanya itu. Bukankah berbakti kepada orang tua, birrul walidain, itu juga merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Bukankah mencari nafkah juga dalam rangka ya untuk menafkahi keluarga itu juga termasuk ibadah? Ya. Ini coba diluruskan, coba disamakan persepsi bahwasanya hak ibadah itu tidak semata-mata yang sifatnya vertikal, sesuatu yang hanya hamba, hanya individu, hanya personal kepada Sang Khalik, yakni Allah SWT. Tapi juga ada yang horizontal, atau yang kita sebut biasanya hablum minallah, ada hablum minannas. Hubungan antara manusia ya dengan Khalik, dan juga hubungan hamba ya manusia terhadap manusia lainnya. Dan juga ada aspek hablum minannas. Nah, aspek ibadah ya, contoh lah, kalau kita bicara agak sedikit lebih jauh, itu memang apa ya, bahasa sekarang itu saya suka sebut dengan Islam yang prasmanan, nah, gitu ya, bukan lagi Islam KTP gitu ya. Ini diksi dari beberapa asatidz, beberapa guru itu. Kalau Islam KTP mungkin ya jamaah rahimakumullah mafhum, masyhur, tahu lah ya. Islam hanya sebatas KTP ya, hanya sebatas tertera saja di tanda pengenal. Antum muslim? Ya, antum Islam? Ya, saya Islam. Tahu dari mana? Gitu toh syaksianya dari KTP. Tapi ada lagi diksi yang menarik, itu Islam prasmanan. Kenapa? Insya Allah prasmanan tahu ya Pak ya? Yani mengambil sesuatu yang kita inginkan, yang kita mau, ya, dan meninggalkan, mengacuhkan, bahkan tidak memperdulikan yang lainnya. Oh ini saya mau ngambil rendang aja lah, oh saya mau ngambil keredok aja lah, atau sejenisnya ya. Sedangkan makanan lain tidak. Nah, syariat Islam itu tidak bisa dibuat demikian. Ya. Kita semangat untuk sholat jamaah, tapi jangan lupa juga ada kewajiban lain, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kita semangat ya untuk berpuasa, bukan hanya puasa Ramadan, tapi juga ibadah selain dari puasa Ramadan, Senin Kamis, Arafah, Asyura, bahkan sampai Ayyamud Daud. Ya. Tapi jangan lupakan juga aspek dakwah, karena dakwah itu wajib. Kita tahu bahwasanya zakat, bahkan haji, umroh juga sesuatu yang baik, tapi jangan lupakan juga aspek yang lain, berbakti kepada orang tua, jihad, dan aspek-aspek ibadah lainnya. Ya. Minimal ada usaha, minimal ada itikat baik. Ada goya, ada gor, tujuan. Bukan hanya sebatas, tidak memperdulikan. La ubali, atau I don't care. Wal khairat wal hasanat. Dan Allah juga Subhanahu wa taala telah merintahkan kepada kita untuk melaksanakan perkara-perkara yang baik, khairat wal hasanat, perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang bagus. Ya, terlepas dari kaum muslimin, terlepas dari manusia, terlepas dari hamba Allah yang bisa mengetahui ini ada efek, ada sesuatu yang bermaslahat bagi manusia atau bagi kita secara keseluruhan. Contoh sederhana gitu. Ya. Ketika kita beribadah, amal soleh, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang positif, sebagai insan yang imannya mantap, ajak muslim yang benar-benar muslim, baik itu
ada manfaatnya dari segi kedokteran, baik itu ada manfaatnya dari segi sosial, atau ada manfaatnya dari segi yang lain, kita yakini bahwasanya segala sesuatu yang Allah dan Rasulnya perintahkan, ya, dalam perkara kebaikan itu pasti ada kebaikan di dalam, itu pasti ada masalah di dalam. Ya. Bukan berarti kita ngelakuin aktivitas kebaikan itu karena iming-iming tadi. Contoh, misalkan saya berazam, beritikad, ya, kalau bisa setiap hari, kalau tidak seminggu sekali atau seminggu 3 kali. Apa itu? Sholat tahajud, sholat malam, qiyamul lail. Kenapa? Karena itu bisa menghindari dari penyakit jantung. Bukan, karena kesehatan. Ya. Di balik perintah Allah, di balik perintah Rasul itu pasti ada kebaikan. Terlepas bisa dinalar oleh kita, terlepas bisa diindra oleh kita, ya, manusia makhluk yang fana, yang terbatas atau tidak. Contoh lain, besok, kebetulan besok Senin ya. Ada di sini yang suka puasa sunnah minimal Senin Kamis? Ada? Nah, semoga bukan dalam rangka buat ria ya. Ya, ada yang besok puasa, misalkan Senin, ya, Kamis. Kenapa antum puasa? Gimana antum shaim? Karena biar sehat, ya. Karena dalam rangka untuk diet yang, ya, baik, gitu ya. Kalau begitu boleh nggak? Bisa nggak? Silahkan saja. Bisa-bisa saja, boleh-boleh saja. Tapi boleh jadi itu mengurangi kadar, ya, imbalan pahala, ya, reward dari Allah SWT. Ya, boleh, silakan. Ya. Tapi di sini ingin Al-Fakir sampaikan bahwasanya setiap apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yakini, pastikan, ya, dengan sebenar-benarnya bahwasanya itu adalah sesuatu yang baik. Baik itu sudah dapat diindra, baik itu sudah dapat diteliti atau bukan, atau belum. Atau yang menarik lagi, contoh misalkan perihal masalah istinja, nih, perihal masalah toharoh, perihal masalah bersuci. Ya, jemaah rahimahullah bisa lihat, bisa cek sendiri. Di Bunga Biru sana, baru saja belum lama ini, belum ada hitungan 1 dekade mungkin ya, atau beberapa semester atau beberapa tahun ini, yakni bersuci dengan menggunakan air ternyata itu lebih higienis, lebih bersih ketimbang dengan menggunakan selain air. Kita tahu ya, orang-orang barat atau orang-orang benua biru yang kita sebut boleh lah ya, itu biasanya membersihkan ketika buang hajat, buang air itu bukan dengan air umumnya, betul ya Pak? Tapi itu baru ada penelitian, yang nanti bisa dicek. Padahal ternyata kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin itu sudah diajarkan kaifiatnya dalam fikih, bagaimana taharah, bersuci, bagaimana istinja, bagaimana hal-hal yang sifatnya praktis demikian. Dahsyat, masya Allah, luar biasa, masya Allah, keren, masya Allah, keren. Ya. Wujudnya ma'asi, wasyurur, wasayyiat. Bukan hanya Allah dan Rasulnya memerintahkan perkara yang baik, perkara yang bagus, perkara ketaatan, perkara amal saleh ibadah, tapi juga memerintahkan kepada kita ijtinab al-ma'asi, yakni menjauhi, menghindari, atau bisa juga dimaknai mendekati. Apa itu? Kemaksiatan. Ya. Wasyurur, kerusakan. Wasayyiat, dan keburukan. Nah, sederhananya gini. Ya. Nah, ini ada salah satu asatidz mubalik itu menarik. Boleh jadi di kemudian hari kita semua atau siapapun itu di antara kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Dengan sebab apa? Dengan sebab banyaknya debu-debu riba
yang menempel pada diri kita dengan sebab banyaknya ya perkara-perkara khamr atau minuman keras. Ya, debu-debunya nempel di kita atau kecipratan atau kena. Lo kok bisa? Contoh, ya perihal masalah riba, ya leasing, KPR, atau misalkan yang lagi tren kalau sekarang itu pinjol ya Pak ya, pinjol gitu ya, pinjol dengan berbagai platform lainnya. Ya. Bahkan ada salah satu institusi itu menjadikan opsi untuk pembayaran UKT kuliah. Kalau nggak bisa bayar, ya kita berikan solusi. Dengan apa? Pinjol. Boleh ya. Boleh jadi nanti kita akan ditanya demikian. Antum salah satu orang yang mengiyakan, mendukung, mensupport, atau mendiamkan. Ya. Atau ada dalam hati kita, dalam benak kita menafikan, oh ini sesuatu yang tidak benar, tidak baik. Atau perkara misalkan khamr, minuman keras. Allah, Ustaz, saya nggak minum, Ustaz. Lah iya, antum nggak minum. Ya. Tapi antum nunjukin, oh enggak. Ya. Di situ tuh yang jualan biasanya di situ tuh tempat biasanya tempat nongkrong ini biasa apa, Pak? Oh enggak, Ustaz. Saya nggak minum, saya nggak nunjukin. Terus apa ya? Saya duduk di situ, sama aja duduk di situ juga. Ya. Ya, atau perkara-perkara lain. Ya. Jadi ijtinabul ma'asi wasyurur wasayyi'at. Ya. Apa yang Allah larang, apa yang Rasul larang, apa yang Allah dan Rasulnya coba untuk kita minta untuk jauhi, yakini, pastikan dengan sebenar-benarnya itu juga ada kebaikan untuk kita. Itu ada kemaslahatan untuk kita semua. Ya. Terlepas bisa dinalar atau tidak, terlepas itu bisa dirasakan atau tidak. Ya. Baik. Adalah ayat fi fadailil jihad katsira. Sesungguhnya ayat-ayat ya perihal keutamaan jihad, ya, keutamaan jihad katsira. Banyak. Ya, karena kita fokusnya perihal masalah jihad. Ya. Di dalam Quran ini banyak. Ya, di dalam Quran banyak sekali, insyaallah. Wal ahadits al-waridah fiha sahihah syahirah. Dan juga hadis-hadis yang termaktub dari sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, surat cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada umatnya juga cukup banyak, bahkan sahihah syahirah, sahih dan syahirah. Ya. Hadisnya sahih dan hadisnya ya terkenal, masyhur. Ya, tentang aspek keutamaan jihad ini. Nanti coba kita bedah sedikit-sedikit. Ya, wa nadhkuru fi hadhihi risalah, dan kami reminder dalam risalah yang singkat ini. Nabdhu yasira tadhkira lil mu'minin wa nasihatu lil muslimina minha. Ini dalam rangka untuk rasa ya empati, simpati ya kepada kaum mukminin ya, dan juga nasihat kepada kaum muslimin. Karena ini asbab musababnya, karena ini lahir salah satu ya kitab atau kutub dari Syekh Abdul Somad Al-Kalimat ini pada saat Nusantara atau kita sebut Indonesia itu sedang ya, fase imperialisme, kolonialisme, jadi dijajah, istikmar, dijajah oleh siapa? Ya, oleh orang kafir, ya, orang-orang luar Islam. Nah, risalah ini disampaikan, ditulis untuk menstimulus, mendorong, menggelorakan semangat kaum muslimin, kaum mukminin untuk ya beramal soleh, ya, untuk beraktivitas kebaikan, ya, untuk sesuatu yang istimewa. Ya, ya. Abdul Somad Al-Kalimani rahimahullah ta'ala. Beliau lahir Palembang, lebih banyak di Mekah ya, dan meninggal di Sotoni. Nah, saya jadi ingat kemarin tuh sekitar 3 pekanan lalu gitu ya. Ada salah satu tamu gitu ya, di acara kegiatan daurah itu dari Al-Fatoni. Cuma nggak bisa ngobrol atau inilah.
tanya-tanya karena cukup ramai. Ternyata bahasanya itu hampir mirip-mirip dengan kita ya, nggak jauh beda. Al-Fatah ya. Mungkin kalau tulisan Thailand ya agak-agak beda nih. Tapi kalau bicara ya, mirip-mirip dengan Melayu, bahasa Melayu ya. Dan kebanyakan lain sebagainya. Banyak ibrah yang bisa diambil. Meskipun Thailand itu Muslimnya minoritas, tapi di beberapa tempat, khususnya di Papua itu Islamnya kuat, ya. Dan Islamnya sangat ya agamis sekali di sana. Ada guru saya di sana, ya, Bapak Al-Ghazali Al-Fatani, ya, hafizallah, semoga Allah ya, menjaganya. Qauluhu ta'ala, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus sabiqun. Ini dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 15 ya, menjelaskan, menggambarkan kepada kita innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman, benar-benar mukmin ya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah amanu billahi wa rasulihi. Ia meyakini, mendeklar ya Allah dan Rasulnya. Ya, bukan hanya secara lisan, bukan hanya secara dalam hati tasdik, tapi juga ada implementasi nyata, aksi nyata. Dengan cara apa? Kemudian summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Summa lam yartabu. Kemudian mereka lam yartabu, tidak ada keraguan. Udah benar beriman, ya. Pada Allah dan Rasulnya, ya. Tidak ada keraguan. Ya. Sebagaimana mungkin cukup masyhur ya, kisah ya, bagaimana Sayyiduna ya, Abdullah bin Abi Quhafah atau yang biasa dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa beliau digelari As-Siddiq? Ya. Ada yang tahu jemaah rahimahullah? Kenapa bisa dapat gelar As-Siddiq yang terpercaya? Ya, ini bukan kaleng-kaleng. Yang ngasih gelar, yang ngasih nama kebaikan, cap, labeling Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. As-Siddiq. Bisa sebab apa? Dengan sebab apa? Karena keimanan yang teguh, keimanan yang dahsyat, keimanan yang istimewa dari sahabat yang mulia Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak ada keraguan. Puncaknya apa? Ya, ada beberapa sahabat memang, khususnya sabiqun al-awwalun, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang generasi-generasi awal, para sahabat-sahabat yang pertama. Ya, terutama veteran-veteran Badar dan Uhud. Ya, tidak sebut veteran Badar dan Uhud ya. Orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu beliau sebelum masuk Islam memang mencari ya, milah, mencari ad-din itu sampai di beberapa tempat, beberapa ya, wilayah. Tapi kata Allah bismillah, ternyata yakni Nabi akhir zaman itu adanya di Mekah, di Quraisy, di kampung sendiri gitu. Gitu ya. Ya, itu salah satu yang menarik ya, dari kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Puncaknya adalah ya, ketika peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj tahu ya Pak? Peristiwa Isra Mi'raj itu dari mana ke mana Pak? Dari Mekah ke Palestina. Terus kemudian dari Yerusalem, Bethlehem, Palestina sekarang, Syam, ke langit, sahih ya, Sidratul Muntaha. Kemudian kembali lagi, ya, via
Yerusalem, Syam, Palestina sekarang, kemudian ke Mekah. Tapi durasinya Pak, jamaah rahimakumullah, hanya 1 malam. Durasinya hanya 1 malam. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Sebenarnya kejadian, keadaan transportasi pada saat itu enggak logik. Kendaraan tercepat saja itu kuda. Tidak ada kendaraan selain kuda. Tidak ada jet pribadi, Pak. Ya. Tidak juga ada Boeing, ya, tidak ada. Ya. Atau kendaraan-kendaraan ya drone dan sejenisnya tidak ada pada masa itu. Paling cepat ke kuda. Kalau di kurs dalam jarak itu sekitar 1.300-an kilometer. Dengan kuda bisa temu dalam 1 bulan. PP pulang pergi bolak-balik 2 bulan. Tapi itu baru dari Makkah, Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa. Kemudian balik lagi. Nah, terus ke langitnya, ke Sidratul Muntahanya gimana? Nah, singkatnya adalah ketika momentum peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini, ya, itu sempat menggetarkan bukan hanya orang-orang Quraisy, ya, yang belum beriman, ya, para elit global Quraisy, ya, tapi juga kaum muslimin yang keimanannya, ya, juga masih mudah goyah. Ya. Kisahnya ini menarik. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu sampai diajak ngobrol, dialog. Oh ya Bakar, aku kan, kurang lebih dialognya macam ini lah. Oh ya Bakar, temanmu tuh, ya masa ngejudge, ngaku, ya sudah safar, sudah bepergian ke sana kemari dalam 1 malam. Ya. Maksudnya apa dan maksudnya siapa? Siapa lagi? Ya, kalau bukan ya Muhammad bin Abdullah. Ya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan dahsyatnya, dengan gagahnya, dengan mantapnya beliau menjawab apa? Jikalau beliau yang mengatakan lebih dari itu pun saya percaya. Ya. Kalau Muhammad bin Abdullah yang mengatakan, yang menceritakan, yang menyampaikan, yang mengisahkan, yang memberikan kabar, yang memberikan informasi lebih dari itu pun, ya, saya yakin, saya percaya. Tanpa tanding-alih-alih, tanpa cross check dan sebagainya, beliau yakin dengan seyakin-yakinnya. Ya. Padahal nggak masuk logik, nggak. Nah, di sini orang yang beriman dalam firman Allah SWT juga ditekankan bahwasanya innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yardu. Mereka kemudian tidak ada keraguan, ya, keimanannya, ya, terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Oh, Islam ini ketika misalkan dijalankan, diimplementasikan, ini bakal tidak mengenakan, tidak baik. Ya, nah kita lanjut ya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad. Ya. Di sini maknanya jihad di sini adalah kita, yakni perang. Bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dengan harta-harta mereka dan juga dengan jiwa raga mereka fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada hal menarik. Kalau ada sandingan, ya, bi amwalihim wa anfusihim, atau aspek-aspek amal ibadah lainnya itu, kalau misalkan disandingkan, berdampingan, ya, ini ada yang menarik. Kenapa menariknya? Kalau misalkan jamaah rahimakumullah, siapapun itu dari kita yang tidak bisa, tidak mampu, ya, untuk melakukan kebaikan, yakni turut hadir, turut serta, ya, itu bisa berkontribusi dengan yang lainnya. Contoh misalkan, saya ingat ada beberapa kawan tuh, ada beberapa, ya, asatidz juga, ya.
Kalau dipikir-pikirnya para asatid ada yang memang di pondok, ada yang memang di madrasah, bahkan ada yang di perusahaan atau di pabrik gitu ya. Nah, oleh di pabrik perusahaan ada yang apa namanya HR, HRD dan seterusnya. Tapi ketika ada kegiatan ya dakwah, kegiatan kebersamaan gitu ya, maka harus menerima mungkar dakwah itu saling bahu-bahu, saling bersinergi, saling berkontribusi. Padahal kita tahu, Al-Fakir tahu, ini beliau nih kalau di tempat kerja nih udah angkat peci, angkat topi, dihormati lah. Tapi kan dalam rangka kegiatan dakwah, kegiatan ya ada agenda marwah atau sejenisnya dia, agenda-agenda majelis dan seterusnya, bawa-bawain karpet, gitu ya. Atau ya apa nyediain makanan, gitu ya. Sampai begitunya. Karena punya mindset, kalau nggak bisa berkontribusi dalam satu hal, ya coba kontribusi dengan hal lain. Ya. Misalkan, lagi ya, contohnya lagi. Ada, kita nggak sebut nama, Al-Fakir tidak sebutkan nama. Ada senantiasa kalau ada kegiatan, majelis atau sejenisnya, itu yang senantiasa suka nyuguhin minuman kayak gini. Ya, kadang air putih, kadang apapun. Ya. Dan beliau sampaikan sendiri, Ustaz, saya kalau misalkan diminta untuk ngisi kultum atau sejenisnya, saya kayaknya untuk saat ini belum siap, Ustaz. Ya, belum mampu, Ustaz. Ya. Tapi kalau bicara bantu-bantu, insya Allah, ya saya bisa, saya siap. Itu sampai kalau ketemu tuh, Al-Fakir tuh, masya Allah luar biasa. Mungkin kalau nggak ada beliau, ya makanan minuman ini nggak tersaji dengan rapi misalnya. Ya. Atau elemen-elemen lainnya, instrumen-instrumen lainnya, yang sejatinya saling bahu-membahu, saling sinergi. Ya, kalau di sini redaksinya adalah wajahadu bi amwali wa anfusihim. Berjihad itu dengan harta dan jiwa. Ya, sekelasnya Sayyiduna Abdul Rahman bin Auf, sekelas Sayyiduna Utsman bin Affan. Ya, beliau mah dua-duanya. Raganya ikut, hartanya bukan kaleng-kaleng. Itu berapa kendaraan Honda kirim. Ini berapa stok kurma gandum kirim, angkut. Tapi orang-orang yang mohon maaf ya para sahabat yang lain, terutama kaum muhajirin, ya sudah, saya bawa diri, saya siap turut serta, kontribusi untuk melaksanakan amal soleh kebaikan, ya, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Tapi bukan berarti ada sesuatu yang jomplang. Mungkin di sisi Allah ya, mungkin di sisi Allah ya. Tapi kalau tidak ada niat kebaikan, tidak lillahi ta'ala ya, orang yang hanya turut serta saja, atau yang menyumbangkan segala sesuatunya itu mungkin kuantitinya kecil, itu di mata Allah bisa lebih dahsyat, lebih mulia. Ya, di sisi Allah SWT. Ulaika humus shadiqun. Ya, mereka adalah orang-orang yang shadiqun. Ya. Ini dari satu firman Allah Subhanahu wa taala. Menarik, coba diulas, dibahas. Bahwasanya ternyata orang yang benar-benar beriman, seorang yang benar-benar mukmin, itu harus punya keyakinan yang teguh, keyakinan yang benar-benar. Tidak ada, nggak boleh itu 99,999% nggak ada. Kurang 0,00 sekian 1% misalkan gimana? Itu juga tidak diperkenankan. Ya, contoh biasanya yang agak sensitif nih, mohon izin ya, mohon maaf. Nah, kalau para bapak-bapak jemaah rahmatullah, itu biasanya aspek yang paling semangat itu masalah poligami. Ya, biasanya. Ya. Nah, para nisa ummahat ada berapa yang memang agak sedikit sensitif perihal demikian. Tapi syariat mengatakan seperti itu. Ya, poligami itu ya diperbolehkan.
Tapi mohon digarisbawahi ya, bukan saya pro poligami atau kontra poligami gitu ya. Ya, poligami itu bukan tujuan, tapi solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tujuan, tapi solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu contoh hal yang misalkan sedikit sensitif ya di masyarakat sekarang. Poligami seolah-olah sesuatu yang wah, Allah nih. Tapi bagian masalah ada main belakang, selingkuh, pelakor atau apapun itu malah ya biasa saja. Malah merajalela. Walauzubillah. Jadi standar berpikir kaum mukminin, kaum muslimin itu ya cukup unik jadi. Padahal itu syariat Islam. Padahal itu adalah Allah dan Rasulnya memerintahkan dan mengajarkan. Baik. Wa qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ya, ini ayat juga indah, masya Allah, tabarakallah. Ayat perihal perumpamaan, ya analogi sederhana. Siapa yang ingin berniaga, mendapatkan keuntungan, mendapatkan profit, ya, yang dahsyat, yang luar biasa. Di sini dikasih kisi-kisi. Di sini dikasih bocoran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum bisnis, antum mau berniaga, antum mau take profit sebanyak-banyaknya, Allah ngasih bocoran. Cuma ini 3 menitan lagi azan ini. Nah, khawatir ini ada yang ingin bertanya, ya. Ada hal menarik, ada hal unik ya, dari jamaah rahimahullah. Pertanyaan, diskusi dipersilahkan. Ya, fadhal. Ada? Tidak ada? Ada hal menarik, ada hal unik untuk disampaikan, diskusikan? Fadhal. Ada sekitar 3-5 menit sebelum azan Isya. Baik, kalau tidak ada kita lanjut coba sedikit lagi. Di firman Allah yang kedua ini di pasal pertama, sifat bil jihad fi sabilillah taala ini di sini dikutip ya firman Allah Quran surat Shaf ayat 10 dan 11. Wahai orang yang beriman, hal adullukum ala tijarah? Ya. Yakni apakah kalian mau aku tunjukkan perniagaan bisnis yang menguntungkan tentunya ya. Dan juga terhindar dari azab yang hati. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Yani kalian semua itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan juga berjihad di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan juga jiwa kalian. Ini 2 ayat ini kenapa ya? Kok amwal dulu baru anfus? Kok harta dulu baru jiwa? Ya. Berarti lebih utama harta dulu dong yang dikeluarkan, bukan jiwa kita. Ya. Nah, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini perniagaan yang kalau bahasa kita mungkin saat ini nggak bisa diberikan apa ya spesifikasi yang jelas. Contohnya gini maksudnya, setiap pagi Allah itu memberikan kabar gembira
Rasul SAW memberikan surat cinta kepada kita, ya, dalam hadisnya itu, yakni rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ini hadis Nabi SAW. Jadi 2 rakaat salat fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Visualisasinya tidak bisa digambarkan, Pak. Atau mungkin tidak bisa ada kenikmatan yang secara langsung kita nikmati, kita rasakan. Tapi ini Nabi, ini Rasul yang bersabda, ya, khairum minad dunya wa fiha. Lebih baik daripada dunia dan sisinya. 2 rakaat salat fajar. Qabliyah subuh, salat fajar. Ada yang mengatakan salat subuh. Lebih baik daripada dunia sisi, mau istana lah, mau mobil lah, mau kendaraan lah, ya, mau perhiasan lah, atau segala apapun itu yang ada di dunia ini seisi-isinya. Ya. Atau kalau mau di compare, ya, harta Bill Gates, Elon Musk, Zuckerberg, gitu ya. Atau yang cukup viral nih di Indonesia, yang siapa? Pendiri BCI itu, yang pusat data center Indonesia, masuk kategori orang terkaya di dunia itu. Itu kalah, Pak. Dalam perspektif demikian. Ternyata orang yang mempunyai, ya, keberlimpahan, kebermanfaatan, ya, reward yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya demikian. Sederhana, tapi memang tidak bisa tervisualisasi dengan baik. Seandainya bisa tervisualisasi, bisa nampak, bisa jelas, ada, saya yakin di masjid bakal penuh. Saya yakin di masjid bakal berbondong-bondong. Setiap yang sholat isya, sholat maghrib, dikasih antum 1 dinar, antum 1 dirham, antum 1 juta. Nah, itu pasti ramai. Tapi itulah salah satu rahasia keindahan, keistimewaan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Rabbi fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan salat kepada Rasulullah SAW. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmad al-mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmad al-mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmad al-mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fiikum fillah, jazakumullah khair. Mohon maaf jika ada ketersilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.